Melati, CPNS 2024, peserta Latsar Gelombang 2, kelas A17, kelompok 2. Kali ini saya akan menjabarkan pengalaman pembelajaran modul 1 dan 2 agenda 1 tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, Sankri, analis isu kontemporer, dan konflik kepentingan. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, serta sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia atau Sankri, serta peserta diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS, dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Peserta pelatihan diberikan bekal mengenali konsep dan pengelolaan konflik kepentingan dengan menerapkan internalisasi budaya pengelolaan konflik kepentingan yang berdampak pada pelaksanaan tugas jabatan sebagai pegawai ASN. Selama mengikuti pembelajaran mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia atau Sankri, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Materi wawasan kebangsaan membuka cara pandang saya tentang Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa, yang harus dijaga dengan semangat toleransi dan saling menghormati. Pembelajaran tentang nilai-nilai bela negara juga menumbuhkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Saya menjadi lebih sadar bahwa setiap tindakan kecil seperti menghargai perbedaan dan menjaga persatuan merupakan bentuk nyata dari bela negara. Selain itu, materi mengenai Sankri memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem penyelenggaraan negara dijalankan secara terstruktur dan terintegrasi. Saya memahami bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga negara. Hal ini membuat saya lebih menghargai peran setiap elemen dan menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. Pengalaman pembelajaran mengenai analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat saat ini. Dalam proses pembelajaran ini, saya diajak untuk tidak hanya memahami suatu isu dari permukaan, tapi juga menelusuri latar belakang aktor yang terlibat serta berbagai kepentingan yang saling berinteraksi di dalamnya. Salah satu hal penting yang saya pelajari adalah bahwa isu kontemporer seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan berbagai faktor kompleks seperti kebijakan pemerintah, kepentingan kelompok tertentu, serta kondisi global. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan untuk memilah informasi, mengidentifikasi fakta, serta membedakan antara opini dan data yang valid. Selain itu, pembelajaran tentang konflik kepentingan membuka wawasan saya mengenai bagaimana perbedaan tujuan antar individu atau kelompok dapat memicu ketegangan bahkan konflik. Saya menyadari bahwa konflik kepentingan tidak selalu bersifat negatif, tetapi dapat menjadi pemicu munculnya solusi yang lebih baik jika dikelola dengan bijak. Dalam hal ini, keterampilan komunikasi, negosiasi, dan empati menjadi sangat penting. Melalui diskusi, studi kasus, dan analisis berbagai peristiwa nyata, saya juga belajar untuk melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Hal ini membantu saya menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Sekian pengalaman pembelajaran modul 1 dan 2 agenda 1 yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan dalam penyampaian pengalaman pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.